Selamat pagi. Pagi hari ini saya pasti menemukan ada siswa-siswa saya yang dalam kondisi antusias, semangat dan tetap fokus belajar, ya. Nah, video pembelajaran pada pagi hari ini adalah kelanjutan dari pembelajaran kita minggu lalu, ya. Kalau minggu lalu kita membahas mengenai jaringan pada tumbuhan, dan pada pagi hari ini kita bahas mengenai jaringan pada hewan, ya. Mari kita lihat sama-sama bagaimana peta konsepnya, ya. Oke. Nah, ini dia peta konsepnya, ya. Jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan, tubuh hewan, ya, bukan tumbuhan, ya. Tubuh hewan dan salah satunya termasuk kita, itu ada 4 komponen utama, ya. Yang pertama ada jaringan epitel, ya. Kemudian jaringan ikat, kemudian jaringan otot dan jaringan saraf, ya. Nah, jaringan epitel ini letaknya biasanya pada bagian atas, ya. Letaknya biasanya pada bagian atas, ya, atau mungkin di bawah, ya, dan fungsinya biasanya untuk melindungi, ya. Nah, jaringan epitel ini memiliki beberapa bentuk, ya. Nah, pertama bentuknya ada pipih, kubus, dan tabung atau silinder, ya. Nah, berdasarkan susunannya ada yang susunannya tunggal, single, atau banyak berlapis, atau transisional, gabungan dari tunggal dan berlapis tadi, ya. Nah, jaringan ikat, ya, jaringan ikat yang terkenal itu adalah jaringan darah dan jaringan tulang, dan salah satunya adalah satu lagi adalah jaringan tulang rawan, ya, jaringan tulang rawan. Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, berikutnya ada jaringan otot. Sama seperti pada waktu kita di SMP, ya, kita pernah mempelajari bahwa jaringan otot yang menyusun tubuh makhluk hidup, yang menyusun hewan dan manusia, itu ada 3. Yang pertama jaringan otot polos, yang kedua jaringan otot lurik atau rangka, yang ketiga jaringan otot jantung, ya. Nah, dan yang terakhir adalah jaringan saraf. Nah, jaringan saraf sama juga udah pernah kita pelajari, ya, pada tingkat SMP dulu, ya. Ada saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf konektor atau penghubung, ya. Nah, nanti pada pembelajaran kita hari ini itu akan dibahas satu persatu. Oke, kita mulai dulu untuk yang pertama, ya. Nah, ini dia. Tadi seperti saya bilang bahwa jaringan hewan, jaringan yang menyusun tubuh hewan atau manusia itu terdiri atas 4, ya. Jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf, ya. Udah kita bahas tadi itu, ya. Nah, selanjutnya jaringan apa ini? Ya, jaringan epitel, ya. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan dan membatasi rongga tubuh. Melapisi permukaan dan membatasi rongga tubuh. Melapisi kemudian dibatasi. Berarti fungsi utamanya apa? Melindungi, ya, melindungi jaringan di bawahnya, mengangkut zat antar jaringan, dan menghasilkan yang namanya enzim, ya, melindungi, kemudian mengangkut zat antar jaringan dan menghasilkan enzim, ya. Dan tadi yang saya bilang berdasarkan bentuknya terbagi atas 3, bentuk pipih, bentuk kubus, dan bentuk tabung atau silinder atau silindris, sama, ya. Oke, mari kita bahas lagi berikutnya. Nah, apa sih Bu kira-kira ciri-ciri jaringan epitel? Nah, jaringan epitel ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat ditemukan di seluruh tubuh, ya. Yang kedua, berbentuk pipi, batang, dan kubus. Tadi yang saya bilang, ya, batang itu sama dengan silindris, sama dengan tabung gitu, ya. Kemudian bentuk selnya bervariasi, ya, tergantung fungsi dan letaknya di mana. Dan yang berikutnya, tidak terdapat material di antara sel-sel penyusunnya sebagai penutup dan kelenjar, ya, sebagai penutup dan kelenjar, ya. Jadi kalau kelenjar itu berarti ada yang dihasilkannya, ya. Oke, berikutnya. Nah, inilah gambar, ya, ini gambarnya. Jaringan epitel
selapis. Tuh lihat, satu lapis ya. Nah, terdapat di mana dia, Bu? Di pembuluh darah, pembuluh limfe. Apa fungsinya? Digunakan sebagai proses difusi, kemudian filtrasi atau penyaringan, ya. Kemudian epitel pipi berlapis. Nah, lihat pipi berlapis lagi, tebal ya. Kemudian kemudian epitel kubus selapis, ya, bentuknya kubus, ya. Oke, selapis tuh. Kemudian kubus berlapis. Nah, tahu ya. Kemudian epitel silindris atau tabung selapis. Nah, itu dia. Bentuk tabung tuh, selapis. Ya. Oke. Nah, kalian bisa baca di rumah letak dan fungsinya apa. Rata-rata letak dan fungsinya itu kalau tidak sebagai pelindung, dia berfungsi sebagai sekresi, dia berfungsi sebagai difusi, ya. Dia digunakan sebagai, ya, rata-rata itu proteksi, difusi, apalagi menghasilkan mensekresi. Nah, itu dia. Rata-rata itu aja fungsi jaringan epitel, ya. Nah, berikut gambar berikutnya ya. Nah ini dia epitel silindris berlapis, ya. Oke. Walaupun memang gak ada gambarnya, ya. Gak ada gambarnya, saya mencari gambarnya agak tergolong agak susah, ya, makanya saya tuliskan aja, ya. Oke, epitel silindris berlapis berarti dia tabung berlapis-lapis. Ini fungsi sebagai sekresi dan pelindung. Letaknya di laring, faring, tahu ya, laring, faring, trakea ini adalah rata-rata organ pernapasan, ya. Kemudian epitel transisi, ya. Letaknya di mana? Uretra, di saluran kencing ini, ya, sama saluran reproduksi. Ini saluran pernapasan. Epitel kelenjar, berarti epitel yang menghasilkan atau mensekresikan enzim, ya. Nah, ini dia hormon dan enzim yang dihasilkan. Oke, letaknya di penjara endokrin dan eksokrin. Nah, itu dia. Itu lapisan epitel, ya. Nah, berikutnya adalah ini dia. Ya, tadi yang saya bilang tadi itu akhirnya saya temukan juga, ya. Epitel silindris berlapis ini dia. Epitel transisional saya bilang tadi gabungan keduanya, dan kelenjar. Ya. Oke. Nah, berikutnya. Iya. Nah, jaringan ikat. Nah, biasanya jaringan ikat ini berfungsi untuk apa? Tahu kalian? Nah, biasanya berfungsi untuk menyatukan yang ada di atas atau di bawah atau yang ada di kanan kiri. Itu sifat jaringan ikat, ya. Nah, kita bahas satu-satu. Ciri-cirinya tersusun atas matriks dan sel jaringan ikat, ya. Matriks atau bahan dasar, sesuatu yang tersusun atas serat dan bahan dasar. Ada beberapa jenis serat, yaitu serat kolagen, ya, serat retikuler, kemudian serat elastin, ya. Serat kolagen, serat elastin, dan serat retikuler. Nah, di dalam kurung itu ada saya buat penjelasannya sifat si serat retikuler, serat kolagen, serat elastin itu ada, ya. Bisa kalian baca di situ. Nah, sel jaringan yang menyusun jaringan ikat ini terdiri dari fibroblast, sel lemak, sel plasma, makrofag, dan sel tiang. Nah, khusus pada jaringan ikat ini hanya beberapa tadi itu 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 tadi. Makrofag, sel lemak, sel fibroblast, kemudian apa lagi? Sel plasma dan sel tiang. Ini adalah sel penyusun jaringan ikat. Ya. Oke. Nah, berikutnya. Nah, apa sih fungsi jaringan ikat? Tadi saya bilang, ya. Menyokong dan memperkuat jaringan lain. Ya, melindungi organ tubuh, menyimpan energi, membentuk struktur tubuh, dan menyusun sistem sirkulasi. Ya, oke, sekali lagi, fungsi jaringan ikat menyokong dan memperkuat jaringan tubuh, menyokong, memperkuat, ya. Kemudian melindungi organ-organ tubuh yang penting, ya, menyimpan energi. Kemudian membentuk struktur tubuh. Yalah, yang darinya berantakan karena ada jaringan ikat, terbentuklah dia. Oh, bentuknya apa? Bulat kah?
petakkah, bagaimanakah, sesuai dengan bentuknya. Kemudian menyusun sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah, ya. Oke, berikutnya. Iya. Jaringan ikat ini terdiri atas 7 bagian utama. Yang pertama, jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan lemak, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan limfe. Ya, sekali lagi, jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, kemudian jaringan lemak, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, ya, kemudian jaringan darah dan jaringan limfa, ya. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ini dia adalah gambar daripada jaringan tadi, ya, jaringan ikat tadi. Coba kalian perhatikan, jaringan lemak, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, ikat longgar, ikat padat, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya. Oke, baik. Lanjut. Nah, jaringan ikat longgar, ya, namanya juga longgar. Matriksnya mengandung serat kolagen, retikuler, dan elastin. Sel terdiri dari makrofag, sel plasma, sel tiang, dan sel lemak. Ya, fungsinya membungkus organ dan menghubungkan bagian-bagian organ, membungkus organ dan menghubungkan bagian-bagian organ. Letaknya di mana? Letaknya di mesenterium, lapisan mukosa mulut, ya, saluran pencernaan, mulut itu kan saluran pencernaan kan, pembuluh darah, akson saraf, kemudian jaringan di bawah kulit, ya. Selanjutnya, nah, jaringan ikat padat, tadi jaringan ikat longgar, sekarang jaringan ikat padat, ya. Matriks yang mengandung serat kolagen yang bersifat tidak elastis. Kalau bedanya tadi dia sifatnya elastis, kalau ini tidak elastis, ya. Kemudian selnya terdiri atas fibroblast. Kalau yang tadi selnya terdiri atas fibroblast, sel lemak, sel plasma, ya, cukup banyak, ya. Nah, kalau ini cuma satu, yaitu sel fibroblast saja. Nah, fungsinya adalah sama juga, sama kayak seperti sel ikat longgar tadi, menghubungkan antara, menghubungkan bagian-bagian organ, ya, berfungsi untuk menghubungkan. Letaknya di mana? Tendon, otot gitu, ya, ligamen, pembungkus tulang, lapisan dermis kulit, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah gambarnya. Ini jaringan ikat padat, ya, susunannya padat, ya. Kemudian ini jaringan ikat longgar, susunannya agak acak, ya, tidak rapi dia. Jelas ada perbedaannya, ya. Oke, selanjutnya. Nah, jaringan tulang rawan, ya. Jaringan tulang rawan, ya, memiliki matriks, ya, matriks atau pengisi tulang, yaitu berupa karbohidrat dan protein yang disebut dengan kondromukoid, ya. Nah, sel-selnya disebut dengan kondrosit. Namanya tulang rawan. Dia tidak tersusun atas yang namanya jaringan yang membuat dia menjadi seperti tulang keras. Lihat aja penyusunnya, ya. Matriksnya aja namanya kondromukoid. Sedangkan matriks penyusun si tulang keras itu adalah si osteon tadi. Nah, jaringan tulang rawan ini terbagi atas 3, ya. Nah, yang pertama, sel-sel tulang rawan ini terbagi atas 3. Sel-sel yang menyusun sel tulang rawan ini itu ada 3, ya. Tulang rawan hialin, elastis, dan fibroblast. Nah, hialin, nah, seperti kalian lihat berwarna putih kebiruan, elastis dia. Elastis berwarna kuning, masih elastis. Fibroblast berwarna gelap, kolagen, mengandung banyak kolagen, ya. Nah, itu jaringan tulang rawan, ya. Berikutnya. Nah, ini dia. Tadi saya bilang jaringan tulang rawan hialin, penampakannya. Jaringan tulang rawan fibrosa, penampakannya. Jaringan tulang rawan elastis, ya. Manakah yang paling banyak di situ kelihatannya? Ya, kalau pada tulang rawan hialin, apa yang kelihatan? Ya, perikondriumnya menyusun hampir sebagian besar, ya. Kalau di sini serat kolagennya banyak, kemudian di sini ada serat elastinnya, ya, sehingga dia lentur. Itu dia. Oke, berikutnya. Nah, jaringan tulang.
Nah, di sini yang saya maksudkan adalah jaringan tulang keras. Ya, saya nggak tulis jaringan tulang keras, tapi saya buat jaringan tulang. Nah, jaringan tulang pasti disusun atas namanya sel tulang. Ya, mari kita lihat. Nah, jaringan tulang tersusun atas sel-sel tulang yang dikenal dengan nama osteosit, ya, yang membentuk sistem Haffers. Dia bentuknya seperti lingkaran. Nanti saya tunjukkan. Ya, fungsinya jelas sebagai alat gerak, tapi alat gerak pasif ya. Nah, kemudian menyokong tubuh, ya, tempat meletaknya otot, melindungi organ-organ tubuh yang vital. Terakhir, letaknya di mana? Letaknya di rangka tubuh manusia, ya, yang terdapat tulang keras itulah, disitulah tulang rawan berada, tulang keras berada, ya. Oke. Kemudian berikutnya, inilah gambarnya. Nah, ini gambar jaringan tulang keras, ini gambar selnya, ini gambar jaringan tulang kerasnya. Misalnya nih sel-sel, ya, tadi kan ada saluran Haffers ya. Tadi penyusunnya adalah sel tulang keras namanya osteosit dan membentuk saluran Haffers. Nah, ini saluran Haffers namanya. Ini sel membentuk yang namanya jaringannya. Nah, ini nama jaringan tulang keras. Ya, bisa kalian lihat kan bagian-bagiannya? Iya, baik. Nah, berikutnya. Nah, jaringan darah. Ya, jaringan darah adalah jaringan ikat khusus berbentuk sel bebas pada matriks cair. Ya, sel-sel darah itu terdiri atas 3. Sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, keping darah, trombosit. Itu selnya. Ya, fungsinya sel darah merah mengangkut sari-sari makanan dan oksigen, ya, serta hormon dan enzim. Nah, yang kedua, leukosit, ya, sebagai apa? Sebagai sistem pertahanan tubuh, ya, atau imunitas. Dan yang ketiga adalah trombosit, digunakan untuk apa? Menutup luka, ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini dia gambarnya tadi, ya. Ini dia sel darah merah, ya. Kemudian sel darah putih, ya. Sekali lagi ini sel darah putih. Ya, kemudian yang ini adalah keping darah. Ini keping darah. Sorry. Sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Ini letaknya di sini. Itu dia. Ya, jadi ini adalah darah, setetes darah, isinya sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Ya, oke ya, jelas ya. Oke, baik. Lanjut. Jaringan limfe, ya. Jaringan limfa ini sama dengan jaringan darah, sama dengan jaringan sirkulasi, ya, sama dengan jaringan sistem peredaran darah, sama. Dia khusus mengangkut sistem imunitas kita, limfosit A, limfosit B, ya. Nah, mari kita lihat penjelasannya. Jaringan limfe strukturnya terdiri atas sel-sel dan serat retikuler yang membentuk timbunan limfosit dan makrofag, ya. Fungsinya tadi saya bilang sebagai sistem kekebalan tubuh atau imunitas, ya. Kemudian letaknya di mana? Nodulus pada limfa, tonsil, timus, serta sepanjang saluran pencernaan. Jadi selain sistem peredaran darah, ada satu lagi sistem peredaran yang dikenal dengan nama sistem peredaran limfa atau pembuluh limfatik. Nah, khusus ini mengangkut yang namanya sistem kekebalan tubuh atau imunitas, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini gambarnya, ya, ini gambarnya kapiler limfa warna hijau, ya, warna hijau. Oke, senapan yang ini itu adalah bagian dari sistem peredaran darah, ya. Oke, baik. Nah, ya, pada video pembelajaran kita hari ini kita khusus membahas mengenai jaringan epitel dan jaringan limfe. Sedangkan pada pertemuan kita minggu depan kita akan bahas mengenai jaringan otot dan jaringan saraf, ya. Jadi video pembelajaran hari ini kalian tonton, kalian simak. Jika ada pertanyaan atau jika ada penjelasan saya yang tidak kalian mengerti, boleh kalian tanyakan, ya. Nah, saya minta jangan kalian tanyakan setelah video ini saya berikan atau minggu-minggu depannya lagi. Jangan.
pada saat video ini sudah kalian tonton, silakan tanyakan hal-hal yang tidak kalian ketahui supaya apa? Supaya penjelasannya kena pada waktu itu, ya. Ngerti kan? Jangan penjelasan hari ini kalian tanyakan 2 minggu lagi, ya. Tapi pada hari ini saja. Oke? Ya. Nah, bagaimana? Apakah ini perlu catat apa enggak? Nah, saya minta sama kalian pahami. Kalian pahami, kalian cermati. Jika memang kalian perlu mencatat, silakan kalian catat. Tetapi kalian kalau sudah mengerti, sudah memahami, oke, silahkan. Tidak usah dicatat, nggak masalah. Tetapi harus siap ya. Kalau saya tanya berkaitan dengan jaringan hewan. Oke, demikian pembelajaran kita pada pada pagi hari ini. Oke, selamat pagi dan tetap semangat.